Halo rekan-rekan investor sekalian. Pada topik kali ini kita akan bahas salah satu perusahaan badan usaha milik negara penguasa jalan tol di Indonesia. Kenapa saya sebut sebagai penguasa jalan tol? Karena perusahaan ini memiliki pangsa pasar 48% jalan tol di seluruh Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan milik pemerintah yang akan kita bahas setelah ini. Yuk, kita langsung saja ke website resmi perusahaan. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah PT Jasa Marga. PT Jasa Marga ini adalah perusahaan badan usaha milik negara. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan milik pemerintah, di mana mayoritas sahamnya dipegang oleh pemerintah secara mayoritas. Nah, siapa sih nggak tahu sama Jasa Marga? Logo yang ada di sini biasanya kita lihat ketika kita sedang berpergian, mungkin kemarin kita setelah mudik habis pulang kampung atau kita bepergian antar kota, kita memakai jasa jalan tolnya Jasa Marga, dan kita pasti tidak asing dengan logo yang ada di sini, yaitu logo dari perusahaan Jasa Marga. Jasa Marga itu sendiri, teman-teman, udah berdiri sejak tahun 1978, dan Jasa Marga memulai usahanya itu yang pertama yang didirikan itu ada Tol Jagorawi. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jabodetabek tidak asing dengan kata-kata Tol Jagorawi. Kalau di perpanjang jalan tol itu adalah Jakarta Bogor Ciawi. Nah, itu adalah salah satu bisnis pertama yang didirikan oleh PT Jasa Marga. Nah, kita bisa lihat di sini, Jasa Marga sekarang adalah pemilik konsesi dan operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan konsesi saat ini tercatat 1.736 kilometer jalan tol dan panjang jalan teroperasi hingga 1.264 kilometer. Nah, jalan tol Jasa Marga itu tidak hanya di Pulau Jawa, jadi sudah tersebar di beberapa uh, penjuru Indonesia, bahkan sampai Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Dan memang secara mayoritas jalan tol yang dimiliki Jasa Marga terletak di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa tol yang dimiliki oleh PT Jasa Marga itu sendiri, salah satunya yaitu seperti yang kita kenal ada jalan tol Jakarta Tangerang. Lalu di sini juga ada jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sujiatmo, lalu ada jalan tol Serpong Cinere, jalan tol dalam kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road. Lalu ada tol Jagorawi di sini, jalan tol Jakarta Cikampek, jalan layang MBZ. Lalu di Jawa Tengah ada tol Batang Semarang, tol Semarang seksi ABC, dan lain-lain. Di Jawa Timur juga ada jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga. Ini ada jalan tol Surabaya Mojokerto, jalan tol Surabaya Gempol, Gempol Pasuruan. Nah, tidak hanya di Jawa, teman-teman, Jasa Marga itu juga punya jalan tol di luar Jawa, seperti di Bali. Di sini salah satunya adalah Nusa Dua Ngurah Rai Benoa. Lalu Sumatera Utara juga ada jalan tol, yaitu di Bermera dan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Lalu di Kalimantan Timur juga ada jalan tol, yaitu Balikpapan Samarinda. Di Sulawesi Utara pun juga ada jalan tol, yaitu Manado Bitung, sejauh 39,9 km. Nah, jadi dengan jalan tol yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, Jasa Marga ini didirikan untuk masyarakat, untuk mempermudah mobilitas masyarakat, mobilitas barang melalui jalur darat. Karena dengan adanya jalan tol, tentunya mobilitas dan pengiriman akan cenderung lebih mudah dan juga waktunya juga akan lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir kemarin memang gencar untuk meningkatkan infrastruktur jalan tol untuk mendukung perekonomian bangsa Indonesia. Nah, salah satunya proyek-proyek jalan tol tersebut dikelola oleh PT Jasa Marga. Nah, kita langsung aja lihat sekilas terkait Jasa Marga. Jadi intinya teman-teman, Jasa Marga ini adalah perusahaan yang mengelola jalan tol yang ada di Indonesia. Nah, mengelola gimana? Jadi
Jasa Marga ini menyediakan beberapa fasilitas seperti lahan untuk operasional jalan tol, lalu perbaikan jalan, lalu infrastruktur seperti mesin e-tol. Nah, itu disediakan oleh PT Jasa Marga. Nah, kalau kita lihat di sini, Jasa Marga itu adalah perusahaan yang bergerak dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini di website perusahaan ya. Nah, kita bisa lihat perusahaan ini didirikan 1978, yang dimana jalan tol yang pertama didirikan itu adalah jalan tol Jagorawi. Jadi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek eh, pasti tidak asing dengan kata-kata jalan tol Jagorawi, dan jangan salah teman-teman, itu adalah jalan tol tertua yang ada di Indonesia. Nah, Jasa Marga kalau kita lihat memang mungkin dari kita sudah tidak asing dengan logo Jasa Marga, karena mungkin kemarin teman-teman ada yang menjalankan mudik ke luar kota. Nah, pasti kalau lewat jalan tol pasti tidak asing dengan kata-kata Jasa Marga. Nah, Jasa Marga itu sendiri adalah perusahaan yang dimana sahamnya dipegang oleh Republik Indonesia sejumlah 70%. Nah, coba kita lihat lagi lebih detail terkait PT Jasa Marga. Nah, di sini kita coba telah lebih dalam terkait perusahaan penguasa jalan tol satu ini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita bisa lihat jadi mulai didirikan tahun 1978 oleh pemerintah Indonesia, di mana kegiatan usaha utama dari Jasa Marga itu adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol beserta fasilitasnya termasuk tempat istirahat. Proyek pertama dari Jasa Marga adalah jalan tol Jagorawi, dan perseroan telah melibatkan pihak swasta untuk membangun jalan tol lainnya di Indonesia seperti Jakarta Cikampek, Semarang, Surabaya Gempol, dan Belawan Medan Tanjung Morawa di Sumatera. Dan kantor perusahaan berlokasi di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Jasa Marga itu juga memiliki afiliasi anak perusahaan teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini beberapa afiliasi anak perusahaan dari Jasa Marga. Ini ada beberapa seperti PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, PT Jasa Marga Bali Tol, PT Jasa Marga Japek Selatan, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat serta komposisi jumlah kepemilikan saham di anak perusahaan Jasa Marga. Nah, perusahaan mulai IPO di 12 November tahun 2007. Dan kalau kita lihat data di sini, perusahaan cenderung rajin ya untuk membagikan dividen. Terakhir membagikan dividen di 9 Juni 2023. So far it's good karena perusahaan memang sejauh ini mencatatkan keuntungan. Nah, kita lihat di sini Republik Indonesia memegang 70% mayoritas saham di PT Jasa Marga, dan oleh karena itu kepemilikan mayoritas itu membuat Republik Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan Jasa Marga. Oleh karena itu Jasa Marga disebut dengan badan usaha milik negara. Lalu di masyarakat kita juga bisa membeli saham dari PT Jasa Marga, karena di sini kita lihat di publik sendiri tercatat saat ini ada 21,95% dari total 100% saham Jasa Marga. Jadi 21,95% ini sahamnya beredar di masyarakat dan dapat dibeli oleh masyarakat. Saham dari Jasa Marga ini sendiri di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan sekuritas. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, apabila kita sangat yakin dan akan prospek dan keuntungan yang didapat dari perusahaan Jasa Marga, kita bisa mulai untuk pertimbangan membeli saham perusahaan satu ini. Dan kita juga tercatat sebagai pemilik jalan tol yang ada di Indonesia. Menarik bukan? Nah, kita balik lagi terkait PT Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini sendiri sejauh ini memang perusahaan yang sudah mencatat keuntungan, di mana pendapatan dari Jasa Marga itu dapat uang dari yang pertama dari e-tol,
Jadi teman-teman tiap masuk tol kan pasti bayar pakai e-money atau beberapa pembayaran non tunai lewat e-tol. Nah, itu adalah salah satu pendapatan terbesar dari jasa marga. Jadi tiap mobil truk yang lewat jalan tol itu pasti kan harus bayar. Nah, pembayaran itu masuk ke kantong PT Jasa Marga. Itu salah satu pendapatan yang didapatkan oleh PT Jasa Marga. Lalu kedua juga ada pendapatan dari pemeliharaan jalan tol, operasional jalan tol, dan juga penyediaan lahan. Nah, jadi Jasa Marga juga dapat pendapatan dari beberapa tenan atau beberapa usaha yang menyewa lahan di area tol dari Jasa Marga. Salah satu contohnya seperti SPBU. Jadi SPBU yang mendirikan SPBU di area Jalan Tol Jasa Marga, disitulah Jasa Marga mendapatkan pendapatan juga dari penyewaan lahan. Lalu beberapa contoh seperti Indomaret, Alfamart, lalu pusat oleh-oleh yang ada di rest area itu juga membayar biaya lahan untuk kepada Jasa Marga. Nah, Jasa Marga itu dapat uang dari situ juga. Nah, Jasa Jasa Marga ini sebenarnya adalah perusahaan yang menarik karena bisa dibilang Jasa Marga ini adalah perusahaan penguasa jalan tol di Indonesia. Karena sebagian besar jalan tol itu dikelola oleh PT Jasa Marga yang ada di Indonesia. Dan mayoritas yang dikelola juga terletak di Pulau Jawa. Seperti yang kita tahu, Jawa sendiri adalah pulau terpadat yang ada di Indonesia dan itu meningkatkan prospek dari jasa marga karena dengan tingginya mobilitas masyarakat dan banyaknya traffic yang ada di suatu kota atau suatu pulau itu akan berdampak signifikan terhadap performa kinerja dari perusahaan jasa marga karena jasa marga dapat uang dari situ. Jadi semakin ramai jalan tolnya, semakin dapat banyak uang perusahaan satu ini. Nah, ayo kita lihat terkait kinerja keuangan dari PT Jasa Marga. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam laporan keuangan PT Jasa Marga. Nah, kita pengen tahu seberapa cuan sih bisnis dari jalan tol ini. Nah, kita lihat di sini kan udah terpapar laporan laba rugi terbaru dari PT Jasa Marga yaitu full year tahun 2023. Di tahun 2023 itu sendiri Jasa Marga mendapat beberapa pendapatan. Kalau kita lihat di sini pendapatan tol, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan konstruksi. Nah, di tahun 2023 kemarin, Jasa Marga sukses mendapatkan total pendapatan senilai 21,3 triliun rupiah dan itu meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2022 yang hanya 16,5 triliun. Nah, itu ada peningkatan yang cukup lumayan deh dari Jasa Marga, peningkatan hampir 5 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Dan ini adalah berita yang cukup baik karena pendapatan yang meningkat memberikan informasi bahwa perusahaan mendapatkan omset yang cukup baik sehingga bisa berdampak pada laba bersihnya. Nah, kita langsung aja lihat ke laba bersih dari perusahaan. Berapa sih keuntungan bersih dari bisnis jalan tol ini? Ayo kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini pada tahun 2023 kemarin, Jasa Marga sukses mencatatkan keuntungan senilai 6,7 triliun rupiah dari bisnis jalan tolnya. Nah, cuman emang ada yang menarik dari laba bersih yang didapatkan ini. Kalau tadi sudah saya lihat sekilas terkait perolehan laba bersih, di sini ada perolehan laba bersih yang naik cukup signifikan ya. Yang pada tahun sebelumnya itu cuma 2,7 triliun, saat ini dapat 6,7 triliun. Nah, kalau tadi saya lihat sekilas memang ada tambahan keuntungan yang dicatatkan di laporan laba rugi, di mana keuntungan tersebut didapat dari keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi sebesar 4 triliun rupiah. Nah, itu menyebabkan laba bersih dari PT Jasa Marga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara
pendapatan meningkat, laba bersih meningkat, bisa dibilang perusahaan ini cukup baik kinerjanya di tahun 2023. Lalu coba kita lihat juga terkait laporan posisi keuangan, total aset yang dipunya Jasa Marga sejauh ini, yaitu totalnya ada 129 triliun rupiah. Lalu total utang yang dimiliki oleh PT Jasa Marga sampai sejauh ini tercatat di sini ada 90,4 triliun rupiah, dan posisi modalnya juga di angka 38,9 triliun rupiah. Nah, itu tadi sekilas terkait kinerja keuangan dari Jasa Marga. Kalau kita mengacu pada laporan keuangan ini ya cukup baik ya di tahun 2023 kemarin bisa dibilang, karena kita melihat mobilitas masyarakat sudah kembali seperti semula, karena sebelumnya sempat ada hantaman dari perusahaan ini badai COVID-19 yang menyebabkan mobilitas itu berkurang. Jadi pendapatan dan laba bersihnya turun drastis. Cuman di tahun 2023 kemarin sepertinya sudah kembali lagi seperti semula, dan perusahaan sudah on track ya kinerja dari perusahaan ini. Dan juga kemarin kita juga menyambut hari raya Idul Fitri Lebaran yang membuat banyak orang melakukan mudik, yang itu juga nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan dari Jasa Marga di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2024 ini. Dan saya proyeksikan untuk laba bersih dan pendapatan akan meningkat cukup baik di nanti di laporan kuartal 2 tahun 2024, karena ada momentum mudik lebaran tersebut. Yang bisa kita tahu, mudik lebaran tahun ini terbilang cukup besar ya, banyak orang yang melakukan mudik, dan itu akan mendongkrak kinerja dari Jasa Marga sendiri. Nah, eh Cara perusahaan ini cukup baik ya kalau saya lihat dari kinerjanya. Tapi kita juga harus lihat lebih dalam lagi terkait kinerjanya. Kita coba lihat perkembangan pertumbuhan dari pendapatan dan laba bersih dari perusahaan. Nah, ini sudah saya paparkan data terkait PT Jasa Marga. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatan perusahaan cenderung untuk naik ya dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 itu total pendapatan yang didapat 13,7 triliun, naik jadi 15,1 triliun. Di tahun 2021 naik lagi 16,5 triliun, dan saat ini tercatat 21,3 triliun omset yang didapat. Nah, begitu juga dengan laba bersihnya juga tumbuh sangat konsisten, dan di tahun ini mendapatkan laba bersih yang cukup besar ya, 6,7 triliun rupiah. Secara kinerja cukup bagus, dan secara valuasi sebenarnya Jasa Marganya juga cukup menarik ya, dengan rasio per 5,7 di sini. Di rata-rata per tahun sebelumnya 7,9, 17,5, dan 67,1. Angka 5,7 di sini itu adalah per di bawah rata-rata. Berarti menunjukkan saat ini tandanya PT Jasa Marga itu sedang dihargai secara under value, atau bisa dibilang valuasinya cukup murah. Nah, kalau kita lihat juga terkait rasio price to book value 1,4 di sini, kalau PBV tahun sebelumnya 1,4, 1,8. Masih dalam angka wajar secara PBV. Dan juga kita lihat secara aset cukup besar ya, PT Jasa Marga 129 triliun total aset yang dipunya. Total utangnya 90 triliun, total ekuitas 27,8 triliun. Lalu secara cash flow juga cukup masih bisa dibilang sehat, walaupun ada penurunan arus kas bersih sebesar 3,9 triliun karena ada pembayaran di kas aktivitas investasinya sejumlah minus 8,3 triliun. Tapi secara arus kas operasional masih cukup baik dan cukup sehat, mendapatkan arus kas dari aktivitas operasional yang positif 4,1 triliun. Jadi kinerja pendapatan dan laba yang didapatkan sejauh ini cukup wajar,
untuk jasa marga dan bilang masih cukup baik karena melihat mobilitas masyarakat saat ini sudah kembali seperti semula, masyarakat bisa bepergian dan juga berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, ditambah lagi momentum mudik lebaran akhir baru-baru ini juga cukup ramai. Nah, kalau bisa dibilang secara kinerja cukup baik, valuasi juga cukup menarik. Jadi kalau jasa marga ini ya oke kalau teman-teman di sini yakin akan prospek dari bisnis jalan tol yang ada di Indonesia masih bisa bertahan dan sustain sampai beberapa tahun ke depan. Dan apabila teman-teman juga ingin sebagai pemilik dari jalan tol bisa beli saham perusahaan jasa marga ini. Dengan hanya memegang satu lot saja, berarti teman-teman secara sah adalah sebagai pemilik jalan tol yang ada di Indonesia. Nah, eh, itu tadi terkait jasa marga. Nah di sini buat teman-teman, saya di sini sebagai investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia juga memberikan konsultasi dan memberikan fasilitas pembukaan akun saham untuk calon-calon investor di sini untuk membeli saham dari suatu perusahaan, salah satunya perusahaan PT Jasa Marga. Untuk teman-teman yang ingin membuka akun bisa hubungi di nomor 0881 6387 081. Dan juga untuk teman-teman yang buka akun, di sini kita juga sediakan hadiah di sini. Caranya cukup mudah. Tinggal melakukan registrasi pembukaan akun dengan menghubungi nomor berikut. Dan apabila ada pertanyaan, langsung saja hubungi nomor berikut dan kami akan senantiasa untuk membantu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.